untuk membahas soal harta tak wajar pejabat yang mengarah pada indikasi tindak pidana pencucian uang. Kita sudah bersama dengan mantan Komisioner KPK, Saud Sitomorang. Selamat sore, Pak Saud. Pak Saud, tampaknya masih di mute, bisa dibuka terlebih dahulu sambungan audionya. Selamat sore. Nah, apa kabar? sangat jelas. Baik, Pak Saud, apa yang Anda cermati soal apakah nilai kekayaan yang fantastis, harta tak wajar, itu bisa menjadi pintu masuk indikasi atau dugaan TPPU, Pak Saud? Ya, memang kesulitannya kan mereka selalu pakai modus bahwa laporannya itu tidak sesuai dengan yang dimilikinya. Jadi selalu kelihatan low profile, tapi sebenarnya high profile banget kan gitu ya. Sementara itu sebenarnya penegak hukum, apakah itu KPK, apakah itu kejaksaan dan kepolisian, sebenarnya kan dia sudah memiliki pasal 69 sebenarnya. Karena pasal 69 itu kan jelas bahwa kalau pencucian uang itu pun nggak butuh predicate crime gitu. Jadi nggak usah harus dibuktikan itu hasil korupsi pun sebenarnya kalau sudah ada profil-profil yang suspicious itu sebenarnya bisa dilakukan penindakan, artinya begitu dengan TPPU. Cuman persoalannya sekarang adalah bahwa sekali lagi instrumen-instrumen LHKPN itu tidak dikembangkan. Beberapa hari ini memang itu mulai dikembangkan ya, diantaranya dengan saya mengemukakannya itu bahwa itu instrumen pencegahan, tetapi pola pikirnya penindakan, dan itu sudah dimulai. Tapi itu mereka lebih kepada reaktif ya. Jadi kalau ada flexing, terus ada kemudian di media sosial, baru mereka bergerak. Jadi harus viral dulu, harus jadi sorotan dulu, ya. baru diusut seperti itu? Iya, mungkin persoalannya Mas Ibrahim, mungkin persoalannya aparat penegak hukum nggak mau dikesankan untuk mencari-cari kesalahan gitu ya. Oh. Ya, ada si X ya, kan itu nggak boleh. Sepertinya kita cari-cari, cek rumahnya, di mana dia ini, tanya tetangganya, tanya ini. Tapi sebenarnya kalau kita bicara instrumen LHKPN, sebenarnya ketika dia melaporkan itu ke aparat penegak hukum mempunyai kewenangan untuk mempertanyakan kenapa turun, kenapa tambah, kenapa statis dan seterusnya gitu. Nah, sebelum menuju kepada penegak hukum kan sebenarnya instansi di mana dia berada itu sudah bekerja. Artinya kalau dia di Kementerian Keuangan, kalau dia di pajak dan cukai, menterinya sudah punya instrumen kan. Kalau kita tanya, dia bilang punya instrumen yang mereka sebut sebagai three lines of defense, bahwa pimpinan di depan itu mengawasi mereka. Tapi nyatanya kan sampai 300 transaksi. Baik, 300... Pak Saud, ketika Anda di KPK, yang jadi kendala apalagi, karena kalau misalkan tadi sudah dilaporkan ke LHKPN, itu bisa. Tapi kalau yang tak patuh laporan, tidak tertib laporan, bahkan tidak sesuai apa yang dilaporkan, itu bagaimana Pak Saud? Ya, kalau pengarahan pimpinan selalu kan mereka harus mengejar. Tapi lagi-lagi ini kan soal sosiologi. Nggak mungkin kita datangin ke rumahnya, ibu, harta ibu kok segini. Padahal itu di garasi ada mobil baru. Kan begitu kan? Jumlah pejabat pun banyak dan itu nggak cukup ya instrumennya. Iya, harusnya harus dimulai sebenarnya. Jadi, tapi lagi-lagi mungkin dari 300.000 pegawai negeri yang terus diawasin itu kan, ya kita tinggal ngambil sampling aja gitu loh. Diambil sampling kan, kalau nanti kenyataan benar kan, yang lain jadi tobat kan. Tapi itu kan belum pernah dicoba. Jadi sekarang ini hanya responnya dari sosial media. Dan ini yang saya pikir kita harus berubah gitu cara berpikir kita. Undang-undangnya ada kok. Pasal 69 itu nggak mesti harus kita buktikan bahwa dia korupsi dulu. Kalau di sidangnya itu dimulai, tanpa dia harus membuktikan itu hasil korupsi atau tidak. Yang jelas kalau dia suspicious, nggak bisa bertanggung jawab itu dari mana, TPPU bisa dikenakan. Memang ada perdebatan ini soal predicate crime ya. Jaksa penuntut pun di beberapa tempat saya lihat mereka nggak yakin itu tentang pasal 69 itu. Tapi saya pikir kita harus memulai. Sudah jelas itu perdebatannya, dan MK sudah memutuskan bahwa untuk dimulainya sidang pencucian uang dan seterusnya itu tidak mesti harus ada predicate crime dulu. Jadi ini saya pikir kita harus mengubah. Ini tanda tanyanya nih kalau misalkan tidak berangkat dari kasus korupsi atau kriminal, soal harta tak wajar ini batasannya seperti apa sih, bordernya gitu Pak Saud? Karena kan berbeda-beda nih setiap individu. Ya, itu makanya kembali lagi kan tentunya ada yang mencolok ya dari profilnya dia. Umpamanya dia kasubdit, ujuk-ujuk kemudian bisa punya sekian uang sebegitu besar. Nah, kita kan sudah wajar subsistence di situ, dan itu tugas PPATK.
Kemudian PPATK mengirim ke penegak hukum. Penegak hukumnya sudah mulai menelusuri. Ini dari mana kamu kemarin transaksi? Terus dia bilang nggak ada Pak. Ya oke, uangnya udah nggak ada. Terus kemudian nggak tahu ternyata udah dicuci beli mobil dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi instrumen itu sudah ada Mas Ibrahim untuk kemudian kita apakah instrumen LHKPN yang sedikit makin sedikit normatif yang kita harus mengubah itu, artinya KPK harus mengubah cara bertindak mereka sehingga kemudian mereka confidence untuk mendalami atau menyambil sampel. Dan kemudian saya pikir tidak salah juga kalau kita mengikuti ketika suspicious transaction signal yang dikirim oleh PPATK kemudian mereka bertindak, atau kemudian kita harus menunggu sosial media kan ini. Jadi oke, itu wisdom crowd itu bagus, masyarakat memperhatikan. Tapi kan lama-lama masyarakat bisa, ini kan karena baru-baru aja, lama-lama masyarakat capek juga ngelapor nggak ditindaklanjuti, dah kita bikin bagus, kita bikin meme-meme yang lain aja deh, kan begitu. Nah itu dia, karena ada juga mungkin pejabat yang tidak memiliki akun media sosial, jadi menyembunyikan, tidak diketahui orang. Itu gimana melacaknya tuh? Nah itu yang saya bilang kembali lagi, mindset para penegak hukum terlebih KPK, dia harus mengubah cara berpikirnya bahwa dia punya hak untuk mempertanyakan ada tidak ada laporan dalam setiap LHKPN yang mereka sebut. Ya itu saya bilang tadi perlu kita random, umpamanya Kasubdit. Kan ini pejabat-pejabat yang sudah mempunyai risiko tinggi kan kita udah tahu. Pokoknya kalau di custom sama pajak itu pasti risiko tinggi. Ya kecuali kalau bagian ya di kelurahan. Oh jadi sebetulnya sudah ada profilingnya, sudah ada ya Pak Saud? Oh, iya tentu ya, yang risiko tinggi itu ya aparat penegak hukum harus mempunyai. Jadi terlebih KPK kalau ada LHKPN umpamanya kayak seperti yang kita lihat selama ini yang dilaporkan tidak sesuai kan akhirnya jadi kita mandek aja. 4 modus terakhir yang pejabat custom dan pajak itu kan mereka tidak melapor sesuai dengan yang ini. Artinya dia berbohong dalam laporan itu. Iya, LHKPN-nya. Sehingga radarnya KPK tidak jalan. Sementara radarnya PPATK jalan kan itu. Ya. Tapi kalau hingga saat ini pengamatan Anda Pak Saud, apakah ada komunikasi sinergitas antara KPK dengan inspektorat untuk bisa mengungkap dugaan TPPU lah, harta tak wajar lah gitu? Ada instrumennya. Jadi deputi pencegahan itu kan selalu keliling-keliling di tiap kementerian. Bahkan mereka menegur dan inspektorat di kementerian dan inspektorat di daerah itu kan selalu melakukan koordinasi dengan dalam perspektif pencegahan terhadap mereka. Jadi ada pertemuan rutin ya untuk mengingatkan mereka fungsi inspektorat, artinya yang paling depan di dalam yang disebut three lines of defense itu mereka melakukan fungsi-fungsi itu. Tetapi mereka juga nggak punya sense untuk kemudian kok ada orang yang Kasubdit tiba-tiba memiliki mobil ini, dia juga nggak tanya-tanya gitu. Jadi kalaupun dia nanya mungkin bisa jadi apaan lu nanya-nanya kan gitu kan. Iya. Ya sekarang kompetensinya. Nah ini yang jadi pertanyaan juga, kalau soal LHKPN ini wajib atau seperti apa sih? Apakah ketika tidak melaporkan ini akan disanksi atau bagaimana jika laporannya tidak sesuai Pak Saud? Ya ini yang saya bilang belum sama perspektifnya. Ada satu penegak hukum, pimpinannya pernah ketemu saya waktu saya di KPK itu. Pimpinan saya bilang, pimpinan paling tinggi di penegak hukum. Bapak bagaimana menggunakan instrumen LHKPN yang mewajibkan anak buah Bapak lapor? Oh iya Pak Saud, kita kasih kewajiban sama mereka. Kalau mereka nggak lapor, dia nggak naik pangkat, nggak promosi, nggak ikut pendidikan dan sebagainya. Nah itu kan keren. Tapi dalam pelaksanaannya ternyata nggak juga. Buktinya di dalam kasus-kasus kemarin aparat penegak hukum kan radar dia nggak bekerja. Jadi maksud saya yang ideal, yang ide-idenya itu di dalam implementasinya juga nggak berfungsi gitu. Sama juga dengan di KPK yang mereka harus mensensing mereka ini semua, mereka juga nggak bekerja secara sustainable gitu ya, terus setiap hari gitu. Hanya aksi reaksi aja gitu. Jadi ini kemudian menurut saya semua aparat penegak hukum harus menggunakan wewenangnya, kemudian pimpinan di kementerian dan lembaga juga harus menggunakan wewenangnya karena sudah ada instrumennya, ada inspektorat, terus kemudian ada undang-undang KPK, ada undang-undang korupsi, undang-undang pencucian uang dan seterusnya. Itu kan instrumen-instrumen yang bisa kita pakai untuk mewarning semua pekerja. Lu jangan nyimpen-nyimpen lo ya. Lu transaksi diam-diam lo kena lo, laporan di PPATK ada semua. Itu kan kadang-kadang nggak dilakukan gitu. Jadi membiarkan mereka begitu saja melaksanakan transaksi-transaksi yang tertutup, dan untuk kemudian ketemulah yang sampai 349 triliun yang dikerjain Pak
Pak Mahfud sekarang ini. Itu kan bagian dari tidak jalannya fungsi pengawasan kan. Baik, ini jadi alarm juga bisa membuka kotak Pandora apa yang terjadi selama ini Pak Saud ya. Kita tunggu sebetulnya bagaimana penegakan, karena saat ini ada beberapa pejabat yang masih diklarifikasi soal LHKPN-nya. Ini bisa juga menjadi pintu masuknya. Pak Saud, terima kasih telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore ini. Saud Situmorang, mantan komisioner KPK.